sahabat Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di acara Pot Health Rumah Sakit CIH Purwokerto. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari psikolog Rumah Sakit CIH Purwokerto, yaitu Ibu Kurniasih Dwi, MPSI Psikolog. Halo, yang biasa dipanggil Bu Uni kalau nama bekennya ya. Betul. Bu. Gimana kabar Bu Uni? Alhamdulillah Mbak Hani. Mbak Hani sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malah Bu Uni sendiri yang memperkenalkan saya. Saya belum kenalan. Jadi saya di sini dengan Hani yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini, yang akan ditemani dengan Bu Uni yang akan mengangkat temanya adalah pengaruh pola asuh bagi tumbuh kembang anak. Begitu ya Bu Uni? Betul Mbak Hani. Nah, sebelumnya Bu Uni ini juga berpraktek di Rumah Sakit CIH Purwokerto di hari apa aja ya Ibu? Hari Jumat dan Sabtu Mbak Hani. Oke, Jumat dan Sabtu. Itu kalau nggak salah jam prakteknya selalu full Iya. dengan orang-orang yang akan bercurhat ria seperti itu ya. Betul Mbak Jadi Hani. Bu Uni biasa mendengar keluhan-keluhan dari berbagai masalah orang gitu ya Bu. Betul Mbak Hani. Baik. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Uni ini akan mengangkat tumbuh kembang pengaruh pola asuh orang tua terhadap Betul. tumbuh kembang dari anak-anak ya Bu. Ya. Nah, yang pertama mungkin saya akan menanyakan untuk pola asuh sendiri Ibu, bagaimana sih pola asuh yang baik dari orang tua kepada anaknya? Oke Mbak Hani, terima kasih Mbak Hani. Kalau untuk pola asuh ya Mbak Hani, istilahnya kita mungkin dari zaman dulu sampai sekarang istilahnya pembahasan tentang pola asuh itu hal yang menurut saya seiring dengan waktu semakin berkembang ya Mbak Hani. Pola asuh yang baik pastinya pola asuh yang memang responsif pada anak. Lalu yang pastinya ada evaluasi pada anak. Tapi sebelum itu mungkin kita juga perlu tahu pola asuh juga dipengaruhi oleh karakter dari orang tua itu sendiri. Lalu bagaimana kondisi rumah itu sendiri. Makanya ketika si orang tua tadi mungkin mengasuh anaknya, ada perilaku yang terlibat di sana, komunikasi yang ada di rumah tadi, akhirnya mengaruhi tumbuh kembang anak, terutama anak usia dini ya Mbak, karena pastinya si anak besar pastinya harus kecil dulu gitu. Jadi lebih banyak mungkin kita ke anak usia dini ya Mbak. Baik Ibu. Ini ya Bu, mengatur emosi dari si orang tua sendiri dan dari anaknya sendiri. Itu bagaimana sih Bu mempengaruhi pola asuh dapat mempengaruhi perkembangan emosional dari si anak tersebut? Baik, Mbak Ani, mungkin sebelum kita masuk bagaimana pola asuh itu mempengaruhi emosi, kita bicara dulu aspek-aspek perkembangan. Boleh. Aspek-aspek perkembangan anak pastinya ada kognitif, sosial, emosional, tadi ada motorik, ada mungkin banyak hal lah di situ, sosial segala macam. Tadi kenapa itu terpengaruh pastinya karena salah satu aspek perkembangan yang memang dikembangkan salah satunya dengan pola asuh itu tadi ya ada aspek emosi, pastinya mempengaruhi. Emosi itu kan perasaan ya Mbak Hani. Ketika mungkin perasaan pada waktu pola asuh itu perasaannya si orang tua juga nyaman, happy dengan pengasuhannya, pastinya nular dilihat lalu dikembangkan oleh si anak tadi menjadi nantinya menjadi pola asuh yang istilahnya dalam rumah itu sendiri. Itu sih Mbak. Jadi ya emosional ya, lingkungannya juga mempengaruhi si perkembangan emosional dari si anak-anak ini ya Bu. Nah, ini relate dengan keadaan sekarang sih ya Bu. Kebanyakan kalau semisal anak kecil pada umumnya ya ketika dikasih gadget itu kok serasa lebih emosi ya Bu. Itu apakah ada pengaruhnya ketika anak kecil sering dikasih gadget kah? Atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut? Oke. Baik, mungkin kita saya koreksi dulu kalau emosi itu nggak semua marah ya Mbak. Emosi itu ada perasaan. Emosi itu perasaan. Ada perasaan sedih, senang. Nah, tapi tadi kalau Mbak Hani menyampaikan ada pertanyaan, kenapa sih kalau anak kalau habis lagi main handphone atau mungkin gadget kok jadi emosi marah berarti kan istilahnya, atau mungkin tantrum gitu setelah si gadgetnya itu diambil gitu kan? Apa dia nyaman dengan tadi tontonan di sana. Kenapa kok sampai bisa nyaman? Bisa jadi dia tidak punya kegiatan lain yang menyenangkan di rumah tadi. Mungkin saja komunikasi orang tua dengan anak terbatas karena orang tua mungkin sudah capek, mungkin lingkungannya juga tidak banyak
untuk bermain gitu, istilahnya mungkin dia di rumah yang mungkin space untuk bermain berlarian mungkin juga jarang, itu akhirnya dia menemukan kenyamanan di gadget. Ketika kenyamanannya diambil kan apa responnya, biasanya marah, nangis, tantrum dan sebagainya. Itu yang akhirnya mempengaruhi si anak ketika kelekatan pada gadget tadi. Nah, yang mempengaruhi lagi tadi berarti tadi komunikasi anak dengan orang tua, lalu lingkungan yang mungkin suportif yang membuat anak jadi banyak kegiatan yang tidak hanya si gadget tadi. Gitu, Mbak. Baik, iya, soalnya tuh banyak tuh misal seperti ponakan atau anak saya sendiri gitu ya Bu. Ketika kita sudah men-stop, misal kita sudah memberi waktu bermain gadget misal 5 menit, stop seperti itu karena dia sudah nyaman diambil, jadi mereka berontak. Dan ketika kita memberikan mainan, itu kok susah ya Bu. Sudah kayak nggak seneng lagi gitu ya. Betul, jadi ada yang lebih menyenangkan daripada mainan-mainan yang ada di rumah seperti itu. Padahal kan kita sebagai orang tua sudah berusaha mengalihkan dunia gadget itu dengan mainan gitu ya Bu. Oke Bu. Nah, ini nyambung dari pola asuh lalu ke tumbuh kembang sendiri ya Bu. Nah, dari tumbuh kembang tersebut saya cantelin dulu nih ke gadget dulu ya yang sangat real sekarang. Kalau apakah bermain gadget juga mempengaruhi tumbuh kembang dari anak-anak, Bu Uni? Salah satunya begini, biasanya kenapa pertanyaan yang sering pada kita adalah kapan sih waktunya anak ini dikasih gadget? Setahu sepengalaman saya tidak ada waktu yang tepat sebenarnya untuk memulai kapan nih, entah setahun, 3 tahun, 5 tahun. Dan biasanya nih Mbak, berkaitan dengan tumbuh kembang, anak-anak yang dikasih gadget sebelum dia punya bahasa ibu yang lengkap, yang baik, biasanya ada keterlambatan bicara. Misalnya anak-anak kan lebih nyaman tuh mungkin lagu-lagunya bukan lagu-lagu Indonesia, misalnya dia tahu Twinkle Twinkle gitu, dia tahu bahasa Inggris dulu sebelum bahasa ibunya, atau bahasa ibunya belum dia miliki banget tapi dia sudah bahasa yang lain. Nah, biasanya ada keterlambatan bicara, itu yang salah satu mempengaruhi gitu. Biasanya banyak sekali kasus yang akhirnya salah satu yang memicu anak menjadi keterlambatan bicara itu ya karena gadget tadi gitu. Oh baik, lalu ketika pola asuh disambungkan dengan tumbuh kembang sendiri, bagaimana sih bentar Bu, mungkin peran orang tua terhadap kayak tadi kan gadget tadi disambungin aja. Gadget tadi seperti itu, bagaimana peran orang tua biar anak tadi nggak ada keterlambatan bicara, gitu aja. Siap. Oke Bu Uni, berarti dari orang tua juga sangat berpengaruh ya Bu terhadap perkembangan dari anak-anaknya tersebut ya. Nah, di sini juga peran orang tua pastinya sangat berpengaruh kepada pertumbuhan, tumbuh kembang dari anak-anak mereka. Nah, itu perannya gimana, orang tua harus seperti apa gitu. Sedangkan orang tua pada saat ini kan rata-rata atau mungkin kita seperti itu yang bekerja, orang tuanya bekerja, pulang ke rumah capek, itu tuh harus seperti apa Bu Uni? Ini juga tips untuk kita orang tua yang juga bekerja, untuk lebih aware terhadap tumbuh kembang anaknya seperti itu ya. Silakan. Tadi contoh kasusnya mungkin anak-anak yang keterlambatan bicara ya Mbak. Pertama, tidak ada waktu yang tepat untuk memberi waktu, memberikan gadget kapan, usia berapa, itu sebenarnya tidak ada. Berarti apa? Pengaturan. Misalnya saat ini orang tua, Bu nggak mungkin dong anak saya nggak dikasih gadget. Oke, dikasih boleh, berarti ada pengaturan. Yang kedua pastinya ketika si anak tadi relate dengan bicara tadi, keterlambatan, pastinya si anak sudah matang dulu nih bicaranya, jadinya tidak mempengaruhi keterlambatannya atau hal-hal yang lain. Beberapa kasus mungkin bukan sepenuhnya karena gadget saja, tapi stimulasi juga Mbak, atau perlakuan orang tua, ngajarin nggak ini, misalnya satu rumah itu sepakatnya bahasa apa aja, mungkin ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, kita bahasa Jawa di sini aja banyak sekali gitu, atau mungkin ternyata ada tambahi bahasa Inggris, sudah siap belum nih bahasa ibunya dulu gitu. Kalau bahasa ibunya udah oke, biasanya mau dia sudah, karena sudah oke, akhirnya kan yang lain tinggal menambahi aja. Gitu Mbak.
Oke, baik Bu Uni. Berarti dalam pola asuh dalam pola asuh sendiri dalam tumbuh kembang anak itu kan banyak sekali yang mempengaruhi selain Betul. gadget, penggunaan gadget yang mungkin saat ini banyak yang over seperti itu, Betul. jadi ada keterlambatan dalam Bicara. bicara. Nah, kan ada juga Bu, dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa anggota keluarga ya Iya, Bu, ada tantenya, ada betul. budenya, ada bahkan kakek neneknya. Nah Betul. itu bagaimana sih mengatur porsi untuk mengatur porsi masing-masing orang ini untuk bisa Berpengaruh ya. mempengaruhi si pola Asuh asuh. itu, ya. Pastinya itu sering terjadi ya Mbak. Mungkin Mm-mm. ada keluarga inti sama extended family atau keluarga yang Mm-mm. anggotanya lebih banyak, nggak Oke. cuma ayah ibunya saja. Nah, pastinya orang tua si anak tadi dulu nih sepakat. Misalnya pembelian gadget cuma Sabtu Minggu. Mm-mm. Berarti kasih tahu dong ke orang dewasa lain di sana, Mbah, Tante, Mm-mm. Bude, Mm-mm. ini kita sepakatnya Sabtu Minggu gitu. Mm-mm. Jadi Sabtu Minggu jadi Bude sama Mbah tidak boleh kasih. Sebenarnya yang berkomunikasi dulu tuh orang dewasa di situ. Jadi ketika tidak ada tuh anak ketika nggak dikasih orang tuanya, nanti lari ke mbahnya. Walaupun mungkin saja itu sering kali kan keceplosan gitu, akhirnya kelepasan, akhirnya si mbah ngasih gitu. Tapi sekali lagi karena ini anaknya bukan masalah anaknya mbah, anaknya orang tua kan begitu gitu. Tapi menurut saya kesepakatan dari orang tua terhadap pendidikan anak, pola asuh anak kita ya memang punya orang tua gitu. Oh, jadi harus punya komitmen Betul, bersama gitu ya Bu. betul. Mungkin juga itu agak kadang di suatu keluarga itu Betul. agak susah karena Ya, kan memang ketika nenek dan kakeknya sudah tidak dirancang untuk ngomong gitu ya Bu. Itu kan betul. akhirnya kan banyak ngalah lah nggak tiap Nggak hari ini apa-apa, betul, karena gitu. nggak apa-apa nggak lama ini Iya, tapi kan itu kan merusak apa yang sudah sudah kita disepakati, benar. disepakati kayak gitu Benar. tuh sebetulnya yang sulit sih kalau Iya. ada beberapa Betul. orang di rumah Yang seperti seperti itu. kadang memang yang mana nih yang terbaik kan extended atau Ya. keluarga inti nih, sebenarnya dua-duanya pasti berpengaruh terhadap hal kebaikan dan keburukan tadi, tapi tetap saja bisa dikomunikasikan. Yang jelas komunikasi antar orang dewasa tadi nih yang sepakat. Yang kedua pastinya kita selalu tahu nih, ini kita kayak parenting itu kan sekolah yang sepanjang masa ya, jadi kayak oh salah, oh benar, oh nanti dikoreksi lagi. Jadi jangan berhenti menyerah untuk perkembangan anak kita gitu. Gitu sih Mbak. Baik Bu Uni, ketika kita sebagai orang tua kan melihat dari perkembangan anak kita, apakah itu merasa terlambat atau tepat seperti itu kan ada sesuatu yang kita belum menguasai gitu ya Bu. Misalkan kita kurang stimulasi atau latihan dan lain-lain, itu kita harus bagaimana sih Bu? Ataukah harus mencari pertolongan dari orang sekitarkah atau bagaimana Bu Uni? Oke, siap Mbak. Jadi pastinya tiap tahapan perkembangan sudah kita tahu sebenarnya ya. Jadi banyak sekali kita bisa akses informasi bahkan di internet gitu. Si anakku 1 tahun itu harus bisa seperti apa, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin sampai sepanjang hayat manusia pun ada semua. Yang jelas orang tua tahu dulu nih, oh ternyata kok ada yang kurang ya. Setelah itu pastinya orang tua stimulasi nih, mungkin yang tadi keterlambatan bicara, atau kok anakku aktif sekali ya, atau bu kok kayaknya anakku belum bisa warna ya di umur segini gitu. Nah sudah stimulasi, sudah dilatih, sudah minta bantuan mungkin sekitar, pastinya sudah ke dokter seperti itu. Kalau ternyata orang tua ngerasa ini kayak ada yang masih belum optimal deh olehku gitu, bisa loh ke tumbuh kembang gitu, klinik tumbuh kembang Mbak. Jadi di situ nanti si anak diperiksa oleh beberapa ahli, ada psikolog, ada dokter anak. Nanti setelah itu berarti harus terapi bicara. Oh ternyata ini anaknya aktif atau hiperaktif. Berarti harus terapi yang lain gitu, seperti itu. Oh baik, jadi ini sangat relate sekali dengan layanan di Rumah Sakit CIH Purwokerto ya Bu. Kita baru aja launching layanan klinik tumbuh kembang dan Bu Uni juga ada di situ juga ya Bu sebagai tim terpadu untuk menangani
masalah tumbuh kembang pada anak seperti itu ya Bu. Betul. Nah, klinik tumbuh kembang ini ada di hari Rabu jam 10 sampai dengan 12. Di situ ada tenaga medis yang terpadu yang pastinya profesional di Rumah Sakit CIH Purwokerto. Ada Bu Uni sendiri sebagai psikolog, dokter anak, terapi wicara, lalu okupasi juga ya Bu, dan itu betul fisioterapi, dan itu gunanya dan manfaatnya sangat banyak sekali. Ada screening autis juga, tes IQ juga, dan tes ini kesiapan sekolah juga ya Bu. Dan itu juga sangat membantu orang tua di Purwokerto dan sekitarnya mungkin yang mempunyai masalah pada pertumbuhan anak-anaknya seperti itu. Mungkin dari Bu Uni ada closing statement? Oke. Yang jelas terkait dengan pola asuh dan perkembangan Mbak Hani. Baik. Pertama, orang tua memiliki informasi yang tepat berkaitan dengan anak, tahu tahapan-tahapan perkembangannya, tahu karakter masing-masing dari orang tuanya yang mungkin saja berpengaruh terhadap pengasuhannya. Tapi yang jelas sekali lagi, parenting itu sepanjang hayat orang tua. Pastinya ada yang salah dievaluasi, sampai anak-anak benar-benar mandiri untuk tumbuh sebagai manusia. Gitu Mbak. Masya Allah, gitu ya Bu. Jadi kita sebagai orang tua harus bersabar dan mengasuh anak kan ibadah juga ya Bu, seumur hidup. Baik, gitu aja sahabat CIH untuk Pod Health kali ini. Semoga informasinya mengedukasi sahabat CIH tentang tumbuh kembang anak pada era sekarang. Terima kasih, kami pamit. Saya Hani dan Bu Uni. Kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.